Pemirsa, sidang perceraian Maggie Wulandari dan komedian Wildan Delta alias Kiwil sudah memasuki sidang ketiga yang beragendakan keterangan para saksi dari pihak Maggie. Namun sayang sidang harus ditunda hingga tanggal 27 Juli nanti lantaran pihak Kiwil tidak hadir dan Maggie sendiri terlambat datang ke persidangan. Jadi saya akan bawa mama dan sahabat saya yang memang sudah kenal dari Rifki. Masih kecil, memang sudah belasan tahun kita bersahabat ya Mbak. Ya, alhamdulillah. Dan saya selalu kemana-mana sama beliau, makanya harusnya kalau memang hari ini bersaksi pun ada, bisa aja sih sahabat saya juga ada yang di Bogor juga yang kenal baik gitu ya, udah lama juga. Tapi kan tadi mau datang ini ke sini pagi-pagi juga aku baru dapat kabar pagi kalau ternyata aku dapat nomor 2, jadi aku nggak kekejar sebenarnya. Nggak kekejar, aku sih pengen banget selalu ada di momen ini, momen bersejarah ya buat hidup aku, artinya saya memang pengen buru-buru cepat selesai gitu kan. Ya, Maggie sepertinya benar-benar ingin lepas dari Kiwil. Statusnya sebagai istri kedua membuat Maggie lelah, bahkan cenderung dilupakan, apalagi sejak Kiwil merambah ke dunia dakwah, hampir jarang punya waktu bersama, khususnya untuk Maggie dan anak-anak. Bahkan Kiwil juga disebut-sebut tidak mampu berlaku adil kepada dua istrinya. Karena sulitnya komunikasi, Maggie pun akhirnya berinisiatif menyambangi kediaman Kiwil untuk meminta tanda tangan terkait proses cerai. Namun sayang kepada kami, Maggie mengaku ia justru mendapat perlakuan kurang baik oleh Rohimah. Komunikasi tidak bagus, saksi banyak, anak-anak pun yang masih di bawah umur bisa bersaksi sebenarnya, tapi kan kode etik dan kita psikis anak itu kita harus jaga. Dan jujur ya, saya ngalamin kejadian tidak enak kemarin waktu saya mengirimkan surat itu ke tempat Mbak Rohimah, ke rumah Mas Kiwil. Itu aja sih, dan itu sangat-sangat mengganggu kejiwaan kita secara psikis ya, karena itu sangat-sangat tidak berperi kemanusiaan gitu kalau menurut saya. Itu aja sih gitu. Alhamdulillahnya saya merekam dan itu sebagai bukti aja ya Mah. Ya. Khawatir akan ada pembolak-balikan fakta, sehingga rekaman itu memang saya sudah kasih ke kuasa hukum saya kirim. Dan itu sangat mengganggu psikis Mesya ya Mah ya. Iya. Kita jabat tangan enggak ya? Enggak jabat tangan, bahkan Mesya udah bawa, saya bilang apa kabar Mbak, kita mau jabat tangan juga nggak diterima. Mesya juga menyaksikan hal yang tidak seharusnya disaksikan oleh anak seumur seusia Mesya. Dan Mesya udah bawa mukena karena dia rencana menumpang sholat asar. Dan kita apa yang kita bawa pun itu silahkan dibawa. Karena nggak welcome ya. Nggak welcome. Itu udah poin aja katanya. Pokoknya gitu deh. Astagfirullahaladzim, padahal cuma mau ngantar surat. mau nitip aja gitu kan. Udah, artinya Allah Maha tahu, saya punya rekamannya bahwa surat itu sudah sampai dan Mas Kiwil sudah mengetahui. Gitu. Bahwa kita tuh kesulitan, sebenarnya bukan kesulitan, kita datang ditolak udah nggak mau urusan, udah mau ngapain lagi. Suaminya juga yang artinya yang bapaknya anak-anak nggak mau urusan, ya kita mau ngapain lagi? Sebagai hakim yang bijaksana harus segera memutuskan membantu saya. Karena ya udah buat apa gitu loh, kayak gini kan kasihan aku juga, ya kan digantung-gantung, kasihan juga anak-anak juga. Ya kalau seandainya ada Arjuna yang pangeran yang Masya Allah ya jadi jodoh aku, kenapa enggak? Jadi nggak usah ditunda-tunda juga. Selama hidup dalam kubangan poligami, Maggie selalu mendapat image negatif meski ia berusaha berlaku baik kepada Rohimah sang istri pertama. Dan kini perpisahan menjadi jalan terbaik untuk Maggie. Benarkah ketidakhadiran Kiwil di persidangan lantaran Kiwil tidak rela melepas Maggie? Benarkah asa untuk rujuk masih ada di dalam diri Kiwil? Bagaimana dengan Rohimah melihat hal tersebut? Ya nggak tahu, saya nggak pernah nanya. Saya nggak pernah nanya sama dia. Saya juga orangnya kalau dulu kan masih sering SMS saya, masih sering WA saya gitu kan WA-nya, teleponnya, Instagramnya, semua kan udah saya blokir. Jadi saya juga nggak pernah mau tahu, saya juga nggak pernah ngutak-ngatik handphone ayahnya gitu. Udah lama banget Mas, udah ada sekitar 2 tahun 3 tahun ya.
Saya pindah ke sini kan berjalan 4 tahun. Dan selama 4 tahun saya pindah ke sini, memang saya juga udah nggak pernah ketemu sama Maggie gitu loh. Ya sekarang ini aja ngikutin alur saja, tidak sebenarnya nggak ada yang berat kalau kita memang mau menjalani itu dengan ikhlas, biasa saja ya. Ya, yang berat itu ketika kita bisa mengorbankan apa yang terbaik dari diri kita. Gitu, itu yang paling berat. Karena contohnya ya Allah, kita punya rasa kebanggaan, tapi bagaimana cara menghilangkan kebanggaan pada diri sendiri itu yang susah. Kan aku bilang, cinta yang begitu besar lama-lama juga akan kandas. Karena apa? Kalau kita tuh kayak mencintai sendirian, nggak bisa. Cinta itu harus saling menyatu gitu loh. Harus saling ada tektok gitu loh. Tapi kita ngomong sendiri nggak diladenin, capek kan, lama-lama kita pergi, bener nggak? Duh, sayang banget ya pemirsa, nampaknya ini benar-benar keputusan yang sudah sangat matang dan bulat dipikirkan oleh kedua belah pihak, baik dari pihak Maggie maupun pihak Kiwil. Dan akhirnya gonjang-ganjing rumah tangga Kiwil dengan Maggie Wulandari nampaknya juga akan segera berakhir. Komedian ini akhirnya memutuskan untuk bercerai dengan istri keduanya. Perseteruan antara Maggie dengan istri pertama Kiwil, Rohimah pun telah diketahui siapa pemenangnya. Ya, pada akhirnya Rohimah mendapatkan sang suami kembali ke pelukannya.